apa kabar Anda semua? Senang sekali bertemu dengan Anda kembali nih hari awal pekan ya, hari Senin. Dan tanpa kita sadari ini sebenarnya ini karena kita ini memang betul-betul ini ya, Bung Rocky, inward looking gitu ya, betul-betul fokus kita itu hanya ke dalam. Dia nggak ngerti bahwa dunia itu sekarang penuh saling ketergantungan. Ini di Laut Cina Selatan ini mulai menegang ini kan sebenarnya ada kapal-kapal perang Cina yang sudah mundar-mandir di situ dan nelayan kita sudah mulai risih karena berpapasan dengan para kapal-kapal perang Cina itu. Tapi kelihatannya reaksi dari pemerintah tidak cukup memadai ini. Ya, penting kita pindah fokus dulu dari Sentul Selatan ke Cina Selatan itu. Menarik ya. Oh iya ya, itu pintu keluarnya tol Sentul Selatan ya. Selatan ya. Karena bagaimanapun kita di Indonesia ini dikepung oleh dua soal internal yang menyangkut keadilan, termasuk di dalamnya, dan yang utama adalah soal tanah, karena Komnas HAM itu mencatat kira-kira setiap tahun ada 3-4 ribu kasus tanah, berarti dalam periode 7 tahun kepemimpinan Pak Jokowi, 7 kali 4 ribu, 32 ribu kasus itu pasti. 28 ribu ya. 28 ribu kasus tuh. Tapi kita juga nggak boleh lengah dengan kasus di Cina Selatan itu. Karena memang ada eskalasi dan saya kira itu akan bertumbuh jadi perang terbuka nanti. Mondar-mandir kapal Cina membuat nelayan kita takut. Yang berita terakhir kan Amerika membentuk semacam fakta pertahanan baru antara Amerika ASKUS apa kemarin. Ya, Amerika Serikat, Inggris dan Australia itu. Jadi jelas bahwa ada ketegangan di situ. Lalu kita lihat apa yang dilakukan oleh Indonesia. Satu-satunya sinyal ada Pak Prabowo memasang armada frigat dari Inggris untuk kesannya untuk mencegah ekspansi dari kapal-kapal Cina di pesisir Indonesia tuh. Jadi tetap kita mesti lihat ada potensi ketegangan yang bisa setiap saat berubah menjadi perang terbuka. Dari perang dagang kita udah duga dari dulu, perang dagang ini pasti mesti cari outlet menjadi perang terbuka. Karena perang dagang itu sebetulnya cuma pintu masuk untuk cari huru hara. Jadi kelihatannya ketegangan itu yang sedang memuncak dan Indonesia sebetulnya ya terjebak aja di situ. Karena bagaimana caranya kita punya prinsip politik bebas aktif, tapi kita mesti menentukan ya bebasnya kemana, aktifnya kemana itu kan. Bebasnya dengan Cina atau aktifnya dengan Amerika atau fakta pertahanan baru AUKUS ini. Nah itu yang publik ingin tahu dan publik tentu ingin dengar Presiden Jokowi mau ngomong apa gitu. Memang penting untuk bertemu dengan petani peternak dari Jawa Timur. Tapi juga isu internasional ini jangan disembunyikan. Tetap masyarakat Indonesia ingin tahu apa langkah diplomasi Presiden Jokowi terhadap pembentukan fakta pertahanan bersama baru dibuat oleh Amerika, Australia, dan Inggris. Apa impact-nya bagi perencanaan pemilu ke depan? Jangan-jangan memang pemilu nggak perlu tunggu MPR putuskan. Ketegangan di Cina Selatan pasti menunda segala macam aktivitas politik kita. Jadi itu sebetulnya yang mesti kita beritahu pada publik bahwa peka terhadap dua soal, Sentul Selatan dan Cina Selatan. Ya. Nah, yang kita perhatinkan sebenarnya ketika sudah ada sinyal ini bahwa Amerika akan memindahkan fokusnya ke Laut Cina Selatan ini ya kan setelah dia menarik diri dari Afghanistan kan dari situ ya. Tetapi yang kita ributkan di dalam negeri justru bukan persoalan geopolitik globalnya tapi lebih pada kekhawatiran itu menjadi radikalisme, talibanisme di dalam negeri. Ini kan kadang-kadang kita jadi gagal paham ya. Ini ada soal yang jauh lebih serius bagaimana akan terjadi ketegangan baru, ketegangan dua raksasa dunia lah di Laut Cina Selatan dan Indonesia terlibat pasti mau tidak mau akan terlibat karena kita berhadapan langsung di situ. Tapi kita justru malah menarik itu menjadi persoalan domestik yang remeh-temeh tadi, soal radikalisme, soal talibanisme dan sebagainya. Itulah kedunguan buzzer sebetulnya yang nggak ngerti bahwa shifting paradigmnya udah terjadi, paradigma radikal udah selesai, karena itu Amerika bersiap untuk
melakukan perimbangan kekuatan baru di kawasan. Tapi ini buzzer-buzzer ini kan nggak di-brief oleh kakak pembina, sehingga dia masih masuk dengan ide itu, Talibanisme. Padahal itu udah ide yang udah hilang, karena nggak ada pentingnya lagi kita bicara soal itu ketika Amerika udah bikin fakta pertahanan bersama untuk menghadapi Cina. Jadi memang kedunguan buzzer ini tergantung betul pada suplai informasi dari istana, dan informasi istana nggak nyampe ke buzzer. Jadi buzzer masih menggoreng isu Taliban. Amerika bilang, ini ngapain? Gue aja udah keluar dari situ, nggak ada lagi istilah Taliban. Gue lagi pindah pada soal bahaya Cina itu di skala dunia, dan itu harus di contain pertama-tama di kawasan Asia Tenggara, karena Asia Tenggara yang paling rentan langsung berhadapan dengan kemampuan armada Cina untuk digelar di Cina Selatan. Jadi bagian ini betul-betul menunjukkan buzzer ini betul-betul disuruh-suruh aja oleh penggunanya. Jadi dia bukan orang yang bisa berpikir. Nah, yang bisa berpikir justru nggak bisa ucapan pikirannya karena juga nggak punya posisi. Selama presiden nggak tahu mau ngomong apa, dan kan kita juga tahu bahwa presiden memang nggak bisa bicara di forum internasional, sehingga publik internasional menunggu yang mesti bicara siapa itu. Ya, orang anggap bahwa akhirnya Pak Prabowo yang mesti kasih semacam exposure bahwa Cina Selatan itu rada-rada aman buat Indonesia karena Indonesia punya fregat untuk mencegah ekspansi Cina Selatan. Tapi itu tetap soal kecil doang, karena ini udah menyangkut armada militer laut yang masif, yang skalanya itu nggak bisa lagi diukur dengan 1-2 skuadron Indonesia atau pasukan armada barat Indonesia yang mau digelar di situ. Jadi tetap Indonesia dituntut untuk beri kepastian, jangan masuk dalam diplomasi yang terlalu cengeng seolah-olah bebas aktif, padahal sebetulnya harus ada keputusan itu. Jadi ini intinya, dan ya kecengengan buzzer ini masih ngomong Taliban itu norak tuh, bukan norak sebenarnya, ngaco, bukan ngaco sebenarnya, goblok, bukan goblok sebenarnya, dungu. Nah, jadi sebenarnya sekarang ini kita bagaimanapun kita butuh seorang pemimpin yang memahami geopolitik global tadi ya, tidak lagi hanya persoalan-persoalan domestik. Tapi kan cilakannya kita, satu, kita punya pemimpin yang tidak kompatibel dengan kebutuhan dunia yang sedang berubah. Kedua, persoalan domestik kita juga ini menjadi sangat rentan dan sangat serius. Ya, itu yang menimbulkan spekulasi bahwa endgame itu disediakan oleh sejarah sebetulnya. Kan kita nggak pernah hitung, walaupun kita bisa bikin prediksi bahwa Pak Jokowi kapasitasnya untuk memimpin tidak cukup menghadapi dua persoalan sekaligus. Soal internal di kabinet yang saling nunggu siapa yang mesti disikut. Yang kedua soal global. Kalau soal di internal kabinetnya aman sih saya kira nggak ada soal. Tapi kan banyak yang menunggu Pak Jokowi bikin kesalahan sebetulnya supaya ada alasan untuk ajukan mosi tidak percaya lah segala macam. Dan momentumnya akhirnya muncul di dalam negeri karena soal ketidakadilan, terutama hari-hari ini ketidakadilan agraris tuh. Tapi sekaligus ke problem agraris ini terhubung dengan kerentanan negara untuk terlibat di dalam perang itu. Dan kita nggak punya persiapan untuk ikut dalam perang. Apa kita mengutang dulu untuk beli pesawat terbang atau segala macam? Ya, paling mungkin ya ikut aja di dalam fakta itu kan, mau pro Cina atau mau pro Amerika, kan cuma itu pilihannya tuh. Ya. Jadi nggak penting lagi sebetulnya kita dengar ocehan-ocehan buzzer atau bahkan Pak Mahfud sendiri sebagai Menko Polhukam nggak ngomong, dia bahkan nyindir-nyindir kasus-kasus kecil doang. Padahal justru Mahfud MD yang mesti datang dengan satu analisis, sebetulnya preliminary analysis on South China potential open war di situ. Tapi itu nggak datang, artinya nggak ada tim di istana yang membahas soal ini. Kan mestinya bagaimanapun sinyal awal itu diberikan oleh petinggi-petinggi istana, terutama Pak Mahfud. Jadi saya ambil kesimpulan bahwa kepemimpinan di Cina Selatan kalau terjadi eskalasi perang itu pasti pindah ke Pak Prabowo karena dia mengerti. Ya. Oke, kalau gitu kita jangan paksain Pak Jokowi bicara soal Laut Cina Selatan, Bu Rocky. Kita ajak saja Pak Jokowi bicara realitas yang menarik saya kira hari ini, dan kemarin juga kita sempat bahas. Apa tadi? Muncul. Ya Cina Selatan, kalau terplesetnya Xinjiang Selatan itu.
Nah, tiba-tiba Kalau Shinchan Pak Jokowi paham lah. Iya. Sekarang tiba-tiba muncul aktor baru yang bernama Pak Suroto ya, yang dari Blitar itu. Karena setelah dia digeruduk oleh emak-emak dan kemarin perkembangan terbaru ketika dia yang ditanya-tanya, dia bilang dia siap karena dia tidak bisa menjawab bagaimana harga jagung akan turun. Dia bilang ya sudah kalau gitu saya akan antarkan emak-emak ini untuk istana untuk bertemu langsung dengan Pak Jokowi. Nah, saya melihat ini ada satu apa ya? Ini kan sebenarnya kita pahami ini bagian dari kalau bahasa kerennya ini marketing politik atau marketing communication dari istana yang orang sering menyebutnya sebagai pencitraan. Tapi ternyata tidak disiapkan dengan sempurna oleh Pak Jokowi ya, karena dia sudah bertemu dengan Suroto menjanjikan agar harga jagung turun, tapi ternyata Menteri Pertanian diinstruksikan juga nggak bisa mengontrol, dan baru hari Senin ini katanya akan dibicarakan. Jadi hari ini akan dibicarakan soal harga jagung dan BUMN itu yang akan turun gitu. Jadi kayak orang bikin perencanaan tapi dia nggak tahu kesimpulannya apa itu, sehingga akhirnya bolong perencanaannya. Emak-emak lebih cepat bereaksi daripada BUMN kan konyolnya di situ kan. Jadi apa namanya itu, aftertaste-nya nggak dapat itu kan. Mestinya begitu Pak Jokowi undang, mestinya udah ada persiapan untuk mencegah jangan sampai ini berbalik jadi paradoks itu. Tapi udah begitulah, memang kemampuan istana segitu. Jadi bayangkan untuk mengamankan aja pertemuan Presiden dengan Suroto, dengan Pak Suroto yang seharusnya dimonitor oleh BUMN atau oleh Menteri Pertanian atau Menteri Perdagangan, itu nggak mampu dilakukan. Apalagi memonitor keadaan di Cina Selatan. Jadi itu terlihat betul bahwa kemampuan kita untuk mengorganisir isu aja nggak mampu itu. Dan ini nanti jadi problem lagi, nanti petani jagung anggap loh kok jagung gue nggak ada harganya lagi. Timbul konflik baru lagi kan. Dan ini lalu dibongkar lagi ya, kalau begitu sebetulnya ini bukan petani jagungnya, tuh petani jagung tentu ingin harga mahal, tapi dia dibeli dengan harga murah oleh calo-calo ini, oleh spekulan. Kan ini jadi masalah besar itu. Tapi buat emak-emak dia butuh jawaban cepat. Turun apa enggak harganya tuh? Masa nunggu rapat BUMN dulu tuh? Jadi sekali lagi istana memang nggak punya, ya akalnya terbatas sebetulnya. Karena soal kecil yang mestinya bisa dikonten, dan media massa memang nunggu kontroversi, lalu media massa buka kan. Nanti media massa juga disebut ini nyebar hoax, nggak ada mak-mak di situ tuh. Kan bisa begitu juga kan. Dianggap mak-mak tuh pada waktu itu lagi sakit kok, bukan lagi nyari obat, bukan nyari gara-gara tuh sama Pak Suroto. Akhirnya Pak Suroto yang terdesak juga. Jadi bagus juga Pak Suroto otaknya cemerlang. Oke, bawa saya kembali ke Pak Jokowi, nanti saya beritahu problem mak-mak. Ya, ini kan kalau dibiarkan, ya kalau dibiarkan ini bisa terjadi tragedi Suroto kan. Atau Pak Suroto jadi faktor untuk memulai perubahan yang radikal itu. Ya, sebenarnya kan ini soal sederhana ya. Sebelum Pak Jokowi bertemu dengan Suroto, kan ini kan bukan pertemuan yang mendadak, karena pertemuan di istana itu kan sudah dirancang. Mestinya Pak Jokowi merapikan dulu internalnya ya. Saya akan melakukan langkah ini, segera dibereskan. Ini ternyata Pak Jokowi ketemu dulu dengan Pak Suroto, baru kemudian muncul instruksi. Ya nggak bisa jalan langsung kan gitu. Sama juga kayak kalau gini lah, mungkin sederhananya orang membuat sebuah produk iklan gitu ya, sudah ditayangkan di televisi iklannya, tapi produknya begitu orang udah tertarik dengan produk itu, nggak ada produknya itu di warung-warung, di toko-toko gitu. Ini kan yang terjadi seperti itu. Apa yang dijanjikan oleh Pak Jokowi ternyata nggak jalan di lapangan. Ya untung ini di negeri Wakanda gitu. Kalau di Eropa misalnya dulu beberapa dekade lalu itu ada perdana menteri, saya ingat mungkin perdana menteri Belgia yang turun dari takhta kursi perdana menteri karena gagal mempertahankan harga tomat waktu itu. Harga tomat naik mungkin €1 atau masih naik sedikit itu harga tomatnya, dan dia gagal, maka dia malu, lalu dia mundurkan diri kan, atau diturunkan oleh oposisi. Ini ya?
Betul ini. Ya. Ini soal tomat aja. Jadi ini mestinya begitu. Politik jagung ini bisa membatalkan legitimasi presiden. Kan sebetulnya tuntutan rakyat itu real tuh, yaitu kestabilan harga untuk dia bisa bikin perencanaan bisnis. Jadi kalau dipermainkan oleh mafia harga itu dan kemudian mafianya juga sebetulnya tahu apa yang akan dilakukan oleh BUMN, ini jadi soal kecil tapi menunjukkan bahwa presiden nggak punya kepemimpinan. Nah kalau di Eropa ya presiden sudah jatuh. Jadi orang bilang kok jatuh bisa di dalam negara yang beradab. Salah berjanji itu jatuh presidennya. Harga tomat atau kentang naik satu euro itu kabinet bisa guncang. Di sini udah berkali-kali bohong tapi tetap dianggap sebagai king walaupun king of lip service. Nah, kita tunggu seperti apa ini ya, karena hari ini kata Dirjen Perdagangan Dalam Negeri kalau nggak salah akan dibicarakan soal harga jagung ini. Tapi saya saya setuju dengan Anda tadi. Saya membayangkan kerepotan yang terjadi. Ini kan kayak nggak bisa sekedar memencet tombol gitu tadi ya, tombol satu karena dipencet tombol satunya nyala tadi. Pada peternak pengen jagung murah. Tapi begitu harga jagung ditekan, nanti akan teriak petani seperti Anda tadi sampaikan. Nah ini kita ingatkan saja ini kepada para pejabat kita untuk berpikir semacam itu dulu gitu. Ini yang bikin buzzer bingung nih. Mau bully siapa? Bully petani atau bully peternak? Kan bingung lagi ya kan? Ya. Jadi kita sebetulnya hidup di dalam kekacauan demi kekacauan dan penyelesaian juga itu. Tiba-tiba nanti presiden bilang ya oke nanti atau BUMN udah disuruh naikin harga atau nanti berikutnya turunin harga lagi tuh. Jadi kebijakan ketengan macam ini yang berbahaya. Nanti kalau kesulitan ya udah gampang import itu. Nanti problem harga lagi itu, petani ditekan lagi. Import kan artinya ngutang gitu kan, cari pinjaman untuk ngimport lagi. Jadi kebijakan pemerintah ini antara ngeteng dan ngutang itu. Kemarin Anda sebutnya saset. Jadi kali kalau jagung di saset nggak cocok ya. Jadi kebijakan ketengan dan kebijakan ngutang-ngutang aja. Dan ya rakyat menganggap oh ya udah ini kita mesti tahan diri segala macam. Tapi daya tahan itu kan nanti akan tersusul oleh problem Cina Selatan ketika seluruh perhatian ada di Cina Selatan, lalu keadaan di dalam posisi-posisi keadilan yang makin memburuk itu dilupakan. Nah, itu yang saya sebut selalu sejarah menyediakan banyak variabel untuk mempercepat perubahan. Dan kita tahu bahwa itu bukan karena keinginan kita atau kebencian kita, tapi memang kegagalan pemerintah untuk membaca dan memprediksi kasus-kasus besar di dunia internasional terutama. Ya. Oke, Bung Rocky, saya kira kita penting menyampaikan bahwa simpati dan empati kita kepada Pak Suroto yang digeruduk oleh emak-emak, tapi kita juga bisa berempati terhadap emak-emak yang merasa orang presiden yang berjanji kok masa nggak bisa berjalan di lapangan kan gitu kira-kira. Tapi kita juga berempati dengan para nasib petani jagung kalau sampai nanti harga jagungnya ditekan rendah supaya bisa memenuhi janji Pak Jokowi kepada para peternak. Ini kan dilema yang saya kira nggak mudah untuk diselesaikan. Ya sebetulnya mudah diselesaikan kalau presiden punya konsep kan sebetulnya ini kan soal kepentingan kita adalah nuntut supaya ada konsistensi dalam konsep. Nah kalau itu diterangkan, Mama juga mungkin bisa pahami. Tapi selama presiden lakukan penyelesaian sekedar dengan pencitraan, ini kan pencitraan doang kan. Mestinya ada kebijakan yang semua rakyat tahu tuh. Kalau ini begitu ada ribut-ribut di media massa, presiden tolong dia diundang ke sini, nanti kita kasih semacam gula-gula. Jadi presiden juga hanya main politik sugar cover gitu, manis doang. Ya, pemanis ya. Pemanis doang, dan orang anggap bahwa ya pasar nggak akan percaya pada isu-isu semacam itu. Jadi akhirnya kita mesti simpulkan bahwa kebijakan-kebijakan istana itu tidak didasarkan pada konsep yang utuh. Ya. Ini catatan, saya kira ini kritik konstruktif ya, bukan selalu mencari yang jelek ini. Tadi kan kita udah kasih saran, dipanggil dulu para menterinya semua diputusan baru dipanggil Pak Surotonya, karena nanti kita jamin itu akan muncul Suroto lain. Itu dalam kasus yang berbeda, dalam kepentingan yang berbeda. Kita hari ini
paguyuban peternak. Nanti mungkin kita nggak tahu paguyuban apa lagi yang akan muncul, dan itu memang akan menjadi problem yang harus diselesaikan oleh Pak Jokowi. Ya, itu paguyuban tunjuk poin. Oke, Bung Rocky. Terima kasih banyak. Mantap.